Golongan kelima, orang mukatab, budak yang diberi kesempatan oleh tuannya mencari harta, untuk diserahkan kepada tuannya, sebagai penebus dirinya dari hamba sahaya. Maka diserahkan bahagian dari mukatab ini kepada tuannya. Dan kalau diserahkan kepada si mukatab sendiri, boleh juga. Dan si tuan itu tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada mukatabnya sendiri, karena terhitung budaknya. Golongan keenam, garim, orang yang berhutang, yaitu yang berhutang pada mentaati Allah atau pada pekerjaan yang dibolehkan, pekerjaan mubah, sedang ia seorang fakir. Kalau berhutang pada jalan maksiat, maka tidak diberikan zakat, kecuali setelah ia bertaubat. Dan kalau ia seorang kaya, maka tidak dilunaskan hutangnya dengan zakat, kecuali apabila ia berhutang untuk kepentingan umum atau untuk memadamkan suatu kekacauan fitnah. Golongan ketujuh, gusah, kaum pejuang fisabilillah, yaitu mereka yang tidak terdaftar namanya dalam buku orang-orang yang dibelanjai negara. Maka diserahkan kepada mereka sebahagian dari zakat, walaupun mereka itu kaya, untuk memberikan pertolongan kepada mereka dalam peperangan. Golongan kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu orang yang bermusafir dari negerinya, pada bukan maksiat atau ia singgah pada negeri itu. Maka diberikan zakat kepadanya, kalau ia seorang fakir. Dan kalau ada hartanya di negeri lain, niscaya diberikan sekedar yang menyampaikannya ke negeri itu. Kalau Anda bertanya, dengan apakah dikenal sifat-sifat itu? Maka kami menjawab, bahwa kefakiran dan kemiskinan adalah dengan keterangan dari penerima zakat itu sendiri, tanpa dimintakan bukti dan tanpa disumpahkan. Tetapi bolehlah berpegang kepada perkataannya, apabila tidak diketahui kedustaannya. Berperang dan bermusafir itu adalah pekerjaan yang akan datang. Dari itu, diberikan zakat kepadanya, dengan pengakuannya, aku ini orang yang berperang. Kalau tidak ditepatinya, menurut pengakuannya itu, maka yang telah diterimanya, diminta kembali. Adapun golongan-golongan yang lain, maka hendaklah dibuktikan. Itulah syarat-syarat berhak menerima zakat. Dan tentang jumlah yang diserahkan kepada masing-masing, akan diterangkan nanti. Penjelasan, tugas-tugas dari orang yang menerima zakat, yaitu 5 perkara. Pertama, hendaklah diketahuinya, bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan penyerahan zakat kepadanya, adalah supaya mencukupi cita-cita dan seluruh cita-citanya menjadi satu. Karena Allah Azza wa Jalla menerima ibadah makhluknya, dengan adanya satu cita-cita hati mereka, yaitu Allah dan hari akhirat. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman-Nya, kuciptakan jin dan manusia itu, supaya mereka berbakti, beribadah kepadaku. S51 Az-Zariyat ayat 56. Tetapi, tatkala hikmah menghendaki, bahwa hamba itu dikuasai hawa nafsu dan hajat keperluannya, di mana hawa nafsu dan hajat keperluan itu mencerai-beraikan cita-citanya, maka kemurahan Tuhan menghendaki kelimpahan nikmat, yang mencukupkan segala hajat keperluan. Lalu diperbanyakkannya harta dan dituangkannya ke dalam tangan hamba-hambanya, untuk menjadi alat bagi mereka dalam menolakkan hajat keperluannya dan menjadi jalan dalam menyelesaikan ketaatannya. Di antara mereka, ada yang sebahagian besar dari hartanya menjadi fitnah dan bencana, lalu harta itu mendorongkannya ke dalam bahaya. Dan di antara mereka, ada yang mencintai harta, yang dapat memeliharakannya daripada kesibukan duniawi, sebagaimana seorang perawat memeliharakan orang sakit yang dirawatinya.
maka terjauhlah dia daripada segala kejijian duniawi dan mengalirlah kepadanya harta sekedar yang diperlukan dari tangan orang-orang kaya. Supaya adalah yang demikian itu, usaha yang mudah dan payah pada mengumpulkan dan penjagaan harta itu adalah atas orang-orang kaya tersebut. Dan faedahnya menonjol kepada orang-orang fakir, lalu fakir-fakir itu dapat menyerahkan seluruh jiwa raganya berbakti kepada Allah dan bersedia untuk sesudah mati. Maka tidak terhalang dari kebaktian oleh segala kejijian duniawi dan tidak diganggu oleh kesempitan hidup, daripada bersedia bagi hari kemudian. Inilah nikmat yang setinggi-tingginya. Maka hak orang fakir ialah mengetahui tingkatnya nikmat kefakiran dan meyakini bahwa kurnia Allah kepadanya mengenai sesuatu yang menjauhkannya daripadanya adalah lebih banyak daripada kurnianya mengenai sesuatu yang dianugerahi Allah, sebagaimana akan datang pembuktian dan penjelasannya pada kitab kefakiran insya Allah Ta'ala. Maka hendaklah diambilnya apa yang diambilnya daripada Allah Ta'ala sebagai rezeki dan pertolongan baginya kepada taat. Dan hendaklah niatnya untuk memperoleh kekuatan mentaati Allah. Kalau ia tidak sanggup kepada yang demikian, maka hendaklah harta itu digunakannya kepada yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau digunakannya untuk penolong berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, niscaya adalah ia orang yang kufur, tidak mensyukuri akan segala nikmat Allah Azza wa Jalla, berhak kejauhan dan kutukan daripada Allah. Kedua, hendaklah disyukurinya orang yang memberi, didoakan dan dipujikan. Syukur dan doanya itu hendaklah tidak keluar dari kedudukan si pemberi selaku perantaraan, tetapi dia adalah jalan sampainya nikmat Allah kepadanya. Dan jalan itu mempunyai hak, di mana dia telah dijadikan Allah sebagai jalan dan perantaraan. Dan tidaklah ia menghilangkan penglihatan nikmat daripada Allah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak mensyukuri manusia, niscaya ia tidak mensyukuri Allah. Allah Azza wa Jalla memujikan hambanya pada beberapa tempat atas amal perbuatan mereka, padahal Allah yang menjadikan dan yang menciptakan kudrat pada perbuatan-perbuatan itu, seperti firman-Nya, ia adalah seorang hamba Allah yang amat baik. Sesungguhnya dia senantiasa kembali kepada Allah. S38 saat ayat 30. Dan pada beberapa tempat yang lain. Hendaklah penerima zakat mengucapkan dalam doanya, disucikan Allah kiranya hatimu dalam hati orang-orang baik, dibersihkan Allah amalanmu dalam amalan orang-orang pilihan dan diberikan Allah rahmat kepada ruhmu dalam ruh orang-orang syahid. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyerahkan kepadamu sesuatu pemberian yang baik, maka balaskanlah pemberian itu. Jikalau kamu tidak sanggup, maka berdoalah kepadanya, sehingga kamu mengetahui bahwa kamu telah membalaskan pemberiannya. Setengah daripada kesempurnaan syukur, ialah menutupkan kekurangan yang ada pada pemberian, kalau ada padanya kekurangan. Dan tidak menghina dan mencaci akan pemberian itu. Dan tidak diberi malu orang yang diminta, apabila ia tidak memberi. Dan hendaklah memandang besar perbuatan dari orang yang memberi itu, kepada dirinya dan kepada orang lain. Tugas si pemberi, ialah memandang kecil amalan yang dikerjakannya. Dan tugas si penerima, ialah mengingati nikmat yang diperolehnya dan hendaklah memandangnya besar. Masing-masing hamba Allah itu, hendaklah berdiri pada hak kewajibannya. Dan yang demikian itu, tidak ada padanya pertentangan. Karena yang mewajibkan untuk memandang kecil dan besar adalah bertentangan. Yang bermanfaat bagi si pemberi,
ialah memperhatikan sebab-sebab yang membawa kecil arti pemberiannya dan memberi melarat yang sebalik dari itu. Dan bagi yang menerima adalah sebaliknya. Sehingga masing-masing tidak berlawanan dengan melihat nikmat itu daripada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang tidak melihat perantaraan itu sebagai perantaraan adalah orang bodoh. Dan orang yang mungkir ialah orang yang tidak sekali-kali melihat perantaraan itu. Ketiga, hendaklah dilihatnya barang yang diambilnya itu. Kalau tidak dari yang halal, hendaklah ia menjaga diri daripadanya. Siapa yang takut bertakwa kepada Allah, maka dia mengadakan untuk orang itu jalan keluar dari kesulitan, dan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tiada pernah dipikirkannya. S65 At-Talaq ayat 2-3. Orang yang menjaga diri wara dari yang haram, terbukalah baginya yang halal. Dari itu, janganlah diterima harta orang-orang Turki, tentara, pegawai-pegawai sultan dan orang-orang yang sebagian besar usahanya dari haram. Kecuali kalau dia dalam keadaan yang sempit benar dan barang yang diserahkan kepadanya tidak diketahuinya pemiliknya yang sebenarnya. Maka dalam hal ini, ia boleh mengambil sekedar perlu saja. Karena fatwa dari syariat agama, dalam hal yang seperti ini, ialah boleh ia menerima sedekah, berdasarkan kepada apa yang akan diterangkan nanti dalam kitab halal dan haram. Yaitu apabila ia telah lemah daripada memperoleh yang halal. Apabila diambilnya pemberian tersebut, maka tidaklah pengambilan itu pengambilan zakat namanya. Karena tidaklah menjadi zakat dari pembayarnya, dan harta itu haram. Keempat, hendaklah ia menjaga dari hal-hal yang meragukan dan menyangsikan tentang jumlah yang diambilnya dari zakat. Janganlah ia mengambil selain daripada jumlah yang diperbolehkan. Dan tidak ia mengambilnya, kecuali apabila ia meyakini benar-benar bahwa ia termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Kalau ia menerima zakat atas nama golongan mukatab budak yang diberi kesempatan oleh tuannya mencari harta untuk diserahkan kepada tuannya sebagai penebus dirinya dari hamba sahaya dan garim orang yang berhutang, maka janganlah melebihi dari sekedar hutang. Kalau ia mengambil zakat, disebabkan bekerja pada zakat, maka janganlah melebihi dari ongkos yang layak. Kalau diberikan lebih banyak dari itu, hendaklah ia menolak dan tidak menerimanya. Karena bukanlah itu harta kepunyaan si pemberi, sehingga ia boleh bersedekah begitu juga. 3. Kalau ia seorang musafir, janganlah melebihi daripada perbekalan dan ongkos kendaraan ke tempat tujuannya. 4. Kalau ia seorang pejuang di medan perang, janganlah ia mengambil selain daripada apa yang diperlukannya untuk berperang khususnya, yaitu kuda, senjata dan belanja. Dan taksiran untuk itu adalah dengan taksiran yang sungguh-sungguh dan tak adalah baginya batas tertentu. 5. Dan begitu pula perbekalan bagi musafir. Dan orang wara meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukannya. Kalau ia mengambil zakat disebabkan kemiskinan, maka hendaklah mula-mula ia memperhatikan kepada perabot rumahnya, pakaiannya dan kitab-kitabnya. Adakah di antara barang-barang tersebut yang tidak diperlukannya, atau tidak diperlukan atas kecantikannya, sehingga mungkin diganti dengan barang lain yang memadai baginya dan melebihi sebahagian harganya? Semuanya itu memerlukan kepada pemikiran yang sungguh-sungguh. Ada pada segi zahir, di mana ia meyakini bahwa ia berhak, dan segi lain yang bertentangan dengan segi zahir tadi, di mana ia meyakini bahwa ia tidak berhak.
Di antara kedua segi tersebut, terdapat beberapa hal yang di tengah-tengah, yang serupa satu dengan lainnya. Dan siapa yang bermain-main keliling barang yang terlarang, besar kemungkinan ia terjatuh ke dalamnya. Pada zahirnya, di sini dipegang, adalah kepada perkataan si penerima zakat, dan yang berkepentingan, pada menentukan kepentingannya, mempunyai beberapa tingkatan, tentang kesempitan dan kelapangannya. Dan tingkatan-tingkatan itu tidak terhingga jumlahnya. Orang wara condong kepada kesempitan dan orang yang menganggap enteng tentang sesuatu, condong kepada kelapangan. Sehingga ia memandang dirinya memerlukan kepada bermacam-macam seni kelapangan, yaitu hal-hal yang terkutuk pada agama. Kemudian, apabila telah tertentu keperluannya, maka janganlah si penerima zakat itu mengambil lebih banyak. Tetapi sekedar yang mencukupkan kebutuhannya, dari waktu diambilnya sampai kepada masa setahun. Inilah sejauh mungkin masa yang diberi kesempatan padanya, dari segi bahwa masa setahun, apabila berulang-ulang, niscaya berulang-ulang pula sebab kemasukan uang. Dan dari segi bahwa Rasulullah menyimpan untuk keluarganya makanan setahun. Inilah yang lebih mendekati kepada kebenaran, batasan yang membatasi fakir dan miskin. Kalau disingkatkan kepada keperluannya untuk sebulan atau sehari, maka ini adalah lebih mendekati kepada takwa. Berbeda pendapat di antara beberapa mazhab dari para ulama tentang jumlah yang diambil menurut hukum zakat dan sedekah. Di antaranya, ada yang bersangatan benar sedikitnya kepada batas yang mengharuskan disingkatkan kepada sekadar makanan sehari semalam dari si penerima zakat itu. Golongan ini berpegang dengan apa yang diriwayatkan Sa'al bin Al-Handaliyah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meminta-minta dalam keadaan kaya. Lalu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaya itu, maka beliau menjawab, mencukupi untuk pagi dan sore. Berkata golongan lain, boleh si penerima zakat itu mengambil sampai kepada batas kaya. Batas kaya ialah nisyab zakat, karena Allah Ta'ala tidak mewajibkan zakat selain atas orang-orang kaya. Seterusnya, golongan ini mengatakan bahwa si penerima zakat boleh mengambil untuk dirinya sendiri dan untuk masing-masing dari keluarganya, sebanyak nisyab zakat. Berkata golongan lain pula, bahwa batas kaya ialah 50 dirham atau nilainya dengan emas, karena diriwayatkan Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meminta-minta, sedang ia mempunyai harta yang menjadikan ia kaya, niscaya ia datang pada hari kiamat dan pada mukanya penuh dengan luka yang digaruk-garuk. Maka ditanyakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah kayanya itu? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 50 dirham atau nilainya dari emas. Ada yang mengatakan bahwa perawi hadits tadi tidak kuat. Berkata suatu golongan, 40 dirham, karena diriwayatkan oleh Atta bin Yassar suatu hadits munkati, hadits yang putus riwayatnya antara perawi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta, sedang dia mempunyai satu auqiyah perak 40 dirham, maka adalah dia memaksakan diri meminta yang tidak dibolehkan. Segolongan lain lagi, terlalu benar memberi kelapangan, di mana mereka mengatakan, boleh bagi si penerima zakat mengambil suatu jumlah, yang dapat dibelikannya suatu benda. Lalu ia merasa cukup dengan benda itu seumur hidupnya. Atau ia menyediakan suatu barang untuk diperniagakannya. Dan ia merasa cukup dengan barang itu seumur hidupnya, karena inilah yang bernama kaya. Berkata Umar,
Apabila kamu memberi, maka kayakanlah orang diberikan itu. Sehingga segolongan berpendapat bahwa seorang yang fakir boleh mengambil jumlah yang membawa ia kepada keadaan yang layak, walau 10.000 dirham. Kecuali apabila ia telah keluar dari batas sederhana. Tatkala Abu Talha sibuk dengan kebunnya, sampai tertinggal salat, lalu ia berkata, "Aku serahkan kebun ini untuk sedekah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Serahkanlah kebun itu kepada kerabatmu. Itu adalah lebih baik bagimu." Lalu Abu Talha menyerahkannya kepada Hasan dan Abu Qatadah. Maka sebuah kebun kurma bagi dua orang adalah banyak, sehingga tidak memerlukan kepada yang lain. Umar menyerahkan kepada seorang Arab kampung seekor unta betina serta dengan anaknya. Demikianlah diceritakan tentang memberikan kelapangan pada bersedekah itu. Adapun menyedikitkan sampai kepada makanan sehari atau sebahagian dari sekati makanan, maka itu datangnya mengenai tidak disukai meminta-minta dan bolak-balik dari pintu ke pintu rumah orang. Hal yang seperti itu ditantang benar-benar dan mempunyai kedudukan hukum yang lain. Bahkan, membolehkan, sampai dapat dibelikannya suatu benda, di mana ia merasa cukup dengan benda itu, adalah lebih mendekati kepada suatu kemungkinan dan juga lebih condong kepada keroyalan. Yang lebih mendekati kepada kesederhanaan, ialah mencukupi setahun. Dan di balik itu, adalah membahayakan. Sedang kurang dari itu, adalah menyempitkan. Segala persoalan ini, apabila tak ada padanya penentuan sesuatu bahagian dengan taukif penentuan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah bagi orang mujtahid atau faqih secara terminologis adalah seseorang yang dalam ilmu fikih telah mencapai derajat ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya, diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam selain daripada menetapkan hukum dengan apa yang terjadi baginya. Kemudian dikatakan kepada orang yang wara, mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun mereka telah berfatwa kepadamu dan mereka telah berfatwa kepadamu, sebagaimana telah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dosa itu adalah suatu penyakit hati. Dari itu, apabila yang menerima zakat, memperoleh sesuatu pada dirinya, dari apa yang diambilnya itu, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah padanya dan janganlah memandang enteng, karena berdalilkan dengan fatwa dari ulama-ulama zahir, ulama dunia. Fatwa mereka mempunyai beberapa ikatan dan melepaskan dari hal-hal yang darurat. Pada fatwa itu, terdapat dugaan-dugaan dan perbuatan-perbuatan yang meragukan. Dan menjaga dari hal-hal yang meragukan itu, adalah sifat dari orang-orang yang beragama, dan kebiasaan dari orang-orang yang berjalan ke jalan akhirat. Kelima, hendaklah yang menerima zakat, bertanya kepada pemilik harta, berapa jumlah zakat yang diwajibkan ke atas pundaknya. Kalau ada yang diserahkannya, di atas harga yang seharusnya, maka janganlah diambilnya. Karena dia tidak berhak bersama kongsinya, melainkan harga yang pantas. Maka hendaklah dikurangkannya dari harga itu, sebanyak apa yang diserahkan kepada dua orang daripada golongannya yang menerima zakat. Pertanyaan yang dimajukan kepada pemilik harta tadi, adalah wajib atas kebanyakan orang, karena mereka tiada menjaga pembahagian itu, ada kalanya karena kebodohan dan ada kalanya karena memandang enteng.
Dan baru boleh meninggalkan pertanyaan dari persoalan-persoalan yang seperti ini, apabila tidak menimbulkan keras dugaan, kemungkinan haram padanya. Dan akan datang uraian tentang tempat-tempat yang menimbulkan dugaan pertanyaan dan tingkat kemungkinan, pada Kitab Halal dan Haram. Insya Allah Ta'ala. Pasal keempat, tentang sedekah sunat, tentang keutamaannya, adab menerimanya dan memberinya. Penjelasan, keutamaan sedekah. Di antara hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sedekah, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah, walaupun dengan sebiji kurma. Sesungguhnya sedekah itu menutupkan keperluan daripada orang yang lapar dan memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutilah api neraka, walaupun dengan sebelah biji kurma. Kalau tidak kamu peroleh biji kurma, maka dengan perkataan yang baik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dari seorang hamba muslim yang bersedekah dengan suatu sedekah daripada usaha yang baik dan Allah tidak menerima, selain yang baik melainkan adalah Allah yang mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya. Lalu diperliharanya sebagaimana dipelihara oleh seorang dari kamu akan anak lembunya, sehingga biji kurma itu sampai sebesar bukit Uhud. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Darda, apabila engkau masakan sayuran, maka banyakkanlah airnya, kemudian lihatlah kepada tetanggamu, lalu tuangkanlah kepada mereka daripadanya dengan yang baik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah seorang hamba yang membaguskan sedekahnya, melainkan Allah Azza wa Jalla membaguskan penggantinya pada harta peninggalannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap manusia itu dalam naungan sedekahnya, sehingga ia diadili di antara segala manusia. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu menutupkan 70 pintu kejahatan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah secara rahasia memadamkan kemarahan Tuhan Azza wa Jalla. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah yang memberikan daripada keluasan dengan pahala yang lebih utama daripada yang menerima untuk memenuhi hajat keperluan. Semoga yang dimaksudkan dengan hadits ini ialah orang yang bertujuan daripada memenuhi hajat keperluannya adalah menyerahkan seluruh waktunya untuk agama. Maka samalah dia dengan orang yang memberi, yang bertujuan dengan pemberiannya itu untuk memakmurkan agamanya. Ditanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah manakah yang lebih utama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu bahwa engkau bersedekah, di mana engkau dalam sehat dan kikir, bercita-cita kekal dan takut kepada kemiskinan. Janganlah engkau lambatkan bersedekah itu, sehingga apabila nyawa telah sampai kepada nafas yang penghabisan, lalu engkau katakan, untuk si anu sekian, untuk si anu sekian dan adalah itu untuk si anu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari kepada para sahabatnya, bersedekahlah kamu sekalian. Menjawab seorang sahabat, padaku ada 1 dinar. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belanjakan untuk dirimu. Menjawab sahabat itu, padaku ada 1 dinar lagi. Menyahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belanjakanlah untuk istrimu. Menjawab sahabat itu lagi, padaku ada 1 dinar lagi. Menyahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belanjakanlah untuk anakmu. Menjawab sahabat itu lagi, padaku ada 1 dinar lagi. Menyahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belanjakanlah untuk pelayanmu. Menjawab sahabat itu lagi, padaku ada 1 dinar lagi.
Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkaulah yang lebih tahu kepentingan, untuk apa uang itu lagi? Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah halal sedekah untuk keluarga Muhammad. Sedekah itu adalah daki manusia. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kembalikanlah kehormatan orang yang meminta, walaupun dengan makanan seperti kepala burung. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau benarlah orang yang meminta, maka dia tidak merasa senang kepada orang yang menolak permintaannya. Berkata Isaas, siapa yang menolak orang yang meminta, yang kecewa keluar dari rumahnya, niscaya malaikat tidak masuk ke rumah itu selama 7 hari. Nabi kita Muhammad tidak menyerahkan 2 perkara kepada orang lain, ia sendiri menyimpan air bersuci dan menutupkannya di malam hari dan ia sendiri memberikan sesuatu kepada orang miskin dengan tangannya yang mulia. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah orang miskin itu, yang ditolak oleh sebiji dan 2 biji kurma, oleh sesuap dan 2 suap makanan. Sesungguhnya orang miskin ialah yang menjaga kehormatan diri. Bacakanlah kalau kamu mau, mereka tidak mau meminta berulang-ulang. S2 Al-Baqarah ayat 273. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim yang memberi pakaian kepada orang muslim, melainkan adalah ia dalam pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, selama masih tinggal secarik pakaian itu daripadanya. Adapun Atsar, yaitu berkata, Urwah bin Az-Zubair, telah bersedekah Aisyah sebanyak 50.000, sedang bajunya sendiri koyak. Berkata Mujahid mengenai firman Allah Azza wa Jalla, mereka memberikan makanan dengan kasih sayangnya kepada orang miskin, anak piatu dan orang tawanan terpenjara. S76 Al-Insan ayat 8, bahwa mereka amat rindu kepada makanan itu. Umar berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kurniamu pada orang-orang baik dari kami, mudah-mudahan mereka kembalikan kurnia itu kepada yang berhajat daripada kami. Berkata Umar bin Abdul Aziz, salat itu menyampaikan kamu setengah jalan, puasa itu menyampaikan kamu ke pintu kerajaan dan sedekah itu membawa kamu masuk ke dalamnya. Berkata Ibnu Abil Jad, sesungguhnya sedekah itu menolak 70 pintu kejahatan. Dan kelebihan merahasiakannya daripada melahirkannya adalah 70 kali lipat. Dan sesungguhnya sedekah itu melepaskan seseorang yang hidup dari tipuan 70 setan. Berkata Ibnu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki telah beribadah kepada Allah 70 tahun lamanya, kemudian tertimpa ke atas dirinya suatu perbuatan keji, maka binasalah amalannya. Kemudian lalulah ia pada seorang miskin, maka ia bersedekah kepadanya dengan sepotong roti. Maka diampunkan oleh Allah dosanya dan dikembalikan kepadanya amalannya yang 70 tahun itu. Berkata Luqman kepada puteranya, apabila engkau berbuat suatu kesalahan, maka berikanlah sedekah. Berkata Yahya bin Muaz, tiada aku ketahui suatu biji pun yang timbangannya seberat bukit-bukit dunia, selain daripada suatu biji daripada sedekah. Berkata Abdul Aziz bin Abi Ruwat, adakah dikatakan, bahwa 3 perkara dari gudang sorga, menyembunyikan kesakitan, menyembunyikan sedekah dan menyembunyikan bahaya, musibah yang menimpa diri. Ucapan yang di atas ini, ada yang meriwayatkan sebagai hadits musnad. Hadits musnad adalah hadits yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Berkata Umar bin Al-Khattab, bahwa segala amalan itu bangga membanggakan sesamanya. Maka berkatalah sedekah, akulah yang lebih utama daripada kamu semuanya. Abdullah bin Umar bersedekah gula,
Seraya berkata, "Aku mendengar firman Allah, kamu tidak akan memperoleh kebajikan, hanyalah jika kamu menafkahkan mengeluarkan sebahagian daripada apa yang kamu kasihi." S3 Ali Imran ayat 92. Dan Allah Maha tahu bahwa aku menyukai gula. Berkata An-Nahai, apabila sesuatu itu untuk Allah Azza wa Jalla, maka aku tidak senang bila ada padanya kekurangan. Berkata Ubaid bin Umar, dikumpulkan manusia pada hari kiamat, dalam keadaan lapar, yang belum pernah sekali-kali dirasakan mereka. Dalam keadaan haus, yang belum pernah sekali-kali dirasakan mereka. Dan dalam keadaan tak berpakaian, yang belum pernah sekali-kali dialami mereka. Maka barang siapa memberikan makanan karena Allah Azza wa Jalla, niscaya ia dikenyangkan oleh Allah. Barang siapa memberikan minuman karena Allah Azza wa Jalla, niscaya ia diberikan minuman oleh Allah. Dan barang siapa memberikan pakaian karena Allah Azza wa Jalla, niscaya diberikan pakaian oleh Allah. Berkata Al-Hasan, kalau Allah berkehendak niscaya Allah menjadikan kamu semuanya kaya, tak ada yang fakir pada kamu. Tetapi Allah mencoba sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Berkata Asy-Sya'bi, siapa yang tidak melihat dirinya lebih memerlukan kepada pahala sedekah daripada orang fakir yang berhajat kepada sedekahnya, maka sesungguhnya ia telah membatalkan sedekahnya dan telah menamparkan mukanya dengan sedekahnya itu. Berkata Malik, kami berpendapat bahwa tiada mengapa orang kaya itu minum dari air yang disedekahkannya dan yang diserahkannya untuk minuman di dalam masjid. Karena air itu diperuntukkan kepada orang yang haus, baik siapa saja, dan tidaklah dimaksudkan khususnya kepada orang yang memerlukan dan kepada orang yang miskin. Diceritakan orang bahwa Al-Hasan didatangi oleh seorang penjual budak belian dan bersamanya seorang budak perempuan. Lalu bertanya Al-Hasan kepadanya, relakah kamu harganya sedirham atau 2 dirham? Menjawab penjual budak belia itu, tidak. Maka sahut Al-Hasan, kalau begitu pergilah. Allah Ta'ala rela pada bidadari dengan sesen dan sesuap makanan. Penjelasan, menyembunyikan sedekah dan melahirkannya. Berselisih jalan dari orang-orang yang mencari keikhlasan tentang itu. Suatu golongan daripada mereka condong kepada lebih utama menyembunyikan. Dan suatu golongan lain condong kepada lebih utama melahirkan. Dan kami menunjukkan bahwa pada masing-masing daripada keduanya terdapat pengertian-pengertian dan bahaya-bahaya. Kemudian kami akan bukakan tutup yang benar padanya. Adapun menyembunyikan, maka padanya 5 pengertian. Menyembunyikan itu menetapkan tertutup kepada si penerima. Kalau diterimanya secara terang-terangan, maka itu merusakkan untuk menutupkan kehormatan pribadi, terbuka terang keperluan diri, keluar daripada keadaan menjaga nama dan memeliharakannya yang amat disenangi, yang disangka oleh orang bodoh bahwa orang-orang yang menjaga nama itu adalah orang-orang kaya. Menyembunyikan itu menyelamatkan hati dan lidah manusia. Karena manusia itu kadang-kadang dengki atau membantah berhaknya si penerima zakat itu. Dan mereka menduga bahwa si penerima itu mengambilnya tanpa memerlukan atau mengambilnya melebihi dari yang sebenarnya. Dengki, jahat sangka dan upat adalah dosa besar. Dan menjaga manusia dari segala dosa yang tersebut tadi adalah lebih utama. Berkata Abu Ayyub As-Sakhtiyani, sesungguhnya aku meninggalkan memakai pakaian baru, karena takut mendatangkan iri hati pada tetanggaku. Berkata setengah orang zahid, kadang-kadang aku tinggalkan memakai sesuatu,
karena teman-temanku akan menanyakan, dari manakah engkau memperoleh ini? Diriwayatkan dari Ibrahim at-Taimi, bahwa ia dilihat orang memakai kemeja baru, lalu bertanyalah sebahagian teman-temannya, dari manakah engkau memperoleh ini? Menjawab Ibrahim, aku diberikan pakaian oleh temanku Haitsamah. Kalaulah aku ketahui bahwa familinya tahu, niscaya tidaklah aku terima pemberiannya itu. Menolong si pemberi untuk merahasiakan amalannya. Karena keutamaan merahasiakan pemberian daripada melahirkan, adalah lebih banyak. Dan menolong kepada menyempurnakan perbuatan yang baik, adalah baik. Menyembunyikan itu, tidak sempurna, kecuali dengan dua orang, si pemberi dan si penerima. Manakala dilahirkan oleh si penerima, niscaya terbukalah pekerjaan si pemberi. Seorang laki-laki menyerahkan suatu barang kepada setengah ulama dengan terang-terangan. Lalu ulama itu mengembalikannya. Kemudian seorang laki-laki lain menyerahkan kepadanya secara tersembunyi, maka diterimanya. Lalu orang bertanya kepada ulama tadi, mengapa beliau bertindak demikian?